Selamat datang, Mystikus Channel. Jalaluddin Rumi adalah seorang ahli tasawuf dan penyair sufi Persia terbesar sepanjang sejarah. Nama lengkapnya Jalaluddin Muhammad bin Husain al-Hatibi al-Bahri. Tahalus atau nama julukan Rumi dikenakan kepada dirinya, karena sang sufi menghabiskan sebagian besar hidupnya di Konya, Turki, yang dahulunya merupakan bagian dari wilayah Kemaharajaan Romawi Timur. Pada masa Rumi penduduk kota itu terdiri dari orang-orang Arab, Persia, Turki, Yunani, Armenia dan Yahudi. Orang-orang Kristen keturunan Yunani dan Armenia juga masih banyak terdapat di situ, dan tidak sedikit di antara mereka pernah menjadi murid Rumi. Rumi dilahirkan pada tanggal 6 Rabiul Awal 604 Hijriah sama dengan 30 September 1207 Masehi di Balkh, Afghanistan sekarang. Ketika itu wilayah tersebut merupakan bagian dari wilayah kerajaan Khwarizmi yang beribu kota di Bukhara, Transoksiana. Rumi wafat pada tanggal 5 Jumadil akhir tahun 672 Hijriah sama dengan 16 Desember 1273 Masehi di Konya. Ayah Rumi, Muhammad ibnu Husain al-Hatibi alias Bahauddin Walad, adalah seorang ulama terkemuka dari Balkh, Afghanistan sekarang. Pada abad ke-12 dan 13 Masehi Balkh merupakan bagian dari wilayah kerajaan Khwarizmi, di Transoksiana Asia Tengah, dengan ibu kotanya Bukhara. Pada tahun 1210 Masehi, sebelum Khwarizmi diserbu tentara Genghis Khan, Bahauddin Walad bersama keluarganya meninggalkan Balkh tanpa alasan yang jelas. Ada yang mengatakan disebabkan persoalan politik. Raja Khwarizmi ketika itu, Muhammad Khwarizmi Shah, menentang keberadaan Tarikat Kubrowiyah yang dipimpin oleh Bahauddin Walad. Pendapat lain yang tidak sedap ialah karena Bahauddin Walad khawatir terhadap serbuan tentara Mongol yang ketika itu telah menghampiri wilayah kerajaan Khwarizmi. Tetapi pendapat ini tidak didasarkan alasan yang kuat, sebab pasukan Genghis Khan pada tahun 1210 Masehi masih bersusah payah menaklukkan bagian-bagian utara dari negeri Cina yang merupakan jembatan menuju ke Asia Tengah. Bahauddin Walad mula-mula membawa keluarga menuju Khurasan dan Nishapur di Iran Utara. Ketika itu Rumi masih berusia 7 tahun. 10 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1220 Masehi kerajaan Khwarizmi yang tengah dilanda krisis internal, sekonyong-konyong diserbu oleh Genghis Khan sebagai pembalasan atas dibunuhnya utusan dagang Mongol yang dikirim ke Khwarizmi beberapa tahun sebelumnya. Ketika itu keluarga Rumi telah meninggalkan Nishapur menuju Baghdad. Tidak lama keluarga Rumi melakukan perjalanan ke Mekah dan baru setelah itu menuju Damaskus. Pada akhirnya keluarga sang sufi itu menemukan tempat tinggal terakhir yang menyenangkan dan aman dari hiruk-pikuk peperangan di Konya, Anatolia. Sebelum direbut oleh pasukan Bani Saljuk, kota ini termasuk wilayah Kemaharajaan Romawi Timur atau Bizantium. Pada akhir abad ke-11 Masehi, Konya direbut oleh Bani Saljuk yang berkuasa di Anatolia hingga abad ke-13 Masehi. Rumi mula-mula mempelajari tasawuf dari ulama terkenal bernama Burhanuddin al-Tirmidhi. Tetapi guru kerohaniannya yang sebenarnya ialah Syamsuddin at-Tabrizi atau Syamsi Tabriz. Sebelum tampil sebagai ahli tasawuf dan sastrawan terkemuka, Rumi adalah seorang guru agama yang memiliki banyak murid dan pengikut. Dalam usia 36 tahun dia sudah bosan mengajar ilmu-ilmu formal. Dia insyaf bahwa pengetahuan formal tidak mudah mengubah jiwa murid-muridnya. Sebelum jiwa dan pikiran seseorang mendapat pencerahan, menurut Rumi, tidak akan perubahan itu terjadi. Setelah mempelajari tasawuf, Rumi menyadari bahwa dalam diri manusia terdapat suatu tenaga tersembunyi, yang jika dijelmakan sungguh-sungguh dengan cara yang tepat akan dapat membawa manusia meraih kebahagiaan dan pengetahuan luas. Tenaga tersembunyi itu ialah cinta ilahi, Isik. Ketika itulah, yaitu pada tahun 1244 Masehi, Rumi berjumpa seorang darwish agung dari Tabriz, ibu kota Daulah Ilhan Mongol di Persia pada masa itu, bernama Syamsuddin at-Tabrizi. Pertemuan dengan Syamsi Tabriz ini merubah total kehidupan Rumi. Syamsi Tabriz adalah pemimpin tasawuf yang suka mengembara dari suatu ke kota lain, tanpa memikirkan harta dan keselamatan jiwanya. Dia tidak pernah merasa takut akan maraknya peperangan yang masih berkecamuk di tempat-tempat yang dia lalui. Dia benar-benar fakir dalam arti sebenarnya. Dia mengajarkan pada orang-orang Islam yang putus asa dan kebingungan disebabkan penjarahan yang dilakukan pasukan Mongol dan Salib. Yang diajarkan ialah kekuatan cinta ilahi dalam merubah nasib manusia dan apabila manusia berikhtiar untuk meraihnya maka ia akan dapat merubah nasibnya itu. Dia juga mengajarkan agar umat Islam senantiasa memerangi kelemahan-kelemahan dan kebodohan-kebodohan yang bersarang dalam dirinya, terutama disebabkan ajaran Jabariyah dan faham yang mengutamakan taklid.
Selama berada di Konya, khutbah-khutbah yang disampaikan Syamsi Tabriz sangat memikat penduduk. Kepribadian tokoh ini juga memberi kesan mendalam terhadap Rumi. Sejak saat itulah Rumi tidak pernah mau berpisah dari gurunya yang baru itu. Kemanapun sang darwish pergi, Rumi muda selalu mengikutinya. Hingga tiba saatnya keduanya harus berpisah. Syamsi Tabriz diusir oleh ratusan murid Rumi yang tidak menyukai kehadirannya di Konya dan terpaksa pergi ke kota lain. Rumi merasa sedih dan kerinduannya terhadap gurunya memaksanya juga pergi meninggalkan Konya untuk memperdalam ilmu tasawuf. Ketika itu Rumi telah berusia 37 tahun dan pertemuannya dengan Syamsi Tabriz membuat bakatnya sebagai penyair hidup kembali. Maka lahirlah syair-syair yang indah dari tangannya bertemakan cinta dan kerinduan mistikal. Tetapi seperti dikatakan Syamsi Tabriz, cinta dapat mentransformasikan jiwa seseorang menjadi lain. Rumi bukan saja mengalaminya. Cintanya pada gurunya yang tak kunjung dijumpainya lagi sejak perpisahannya yang terakhir, kini berubah menjadi cinta transendental, yaitu cinta ilahiyah. Maka ia pun mengakhiri pengembaraannya dan kembali ke Konya untuk mengajarkan penemuannya yang baru dalam ilmu tasawuf kepada murid-muridnya. Sejak itu Rumi bukan saja masyhur sebagai ahli tasawuf dan guru keruhanian, melainkan juga sebagai sastrawan agung dan budayawan terkemuka di seantero dunia Islam. Sebagai penyair atau sastrawan, Rumi melahirkan karya yang tidak sedikit. A.J. Arbery sebelum menulis bukunya Klasikal Persian Literatur, 1958, telah meneliti karya-karya Rumi dalam banyak naskah di berbagai tempat. Dia mendapatkan bahwa Rumi telah menulis tidak kurang dari 34.662 bait syair dalam bentuk ghazal, sajak-sajak cinta mistikal, rubai, sajak-sajak 4 baris dengan polarimatratura ABA yang sangat populer dalam sastra Persia, dan matsnawi, karangan bersajak seperti prosa berirama dalam sastra Melayu. Kecuali dia juga menulis karangan prosa termasuk rasail, wacana ilmiah, dan hitabah, khotbah. Karangan puisi dan prosa dikumpulkan beberapa bunga rampai seperti berikut. 1. Diwan Syamsi Tabriz. Diwan adalah semacam sajak-sajak pujian seperti qosidah dalam sastra Arab. Dalam sastra sufi dan keagamaan yang dipuji ialah sifat, kepribadian, akhlak dan ilmu pengetahuan yang dimiliki seorang tokoh. Dalam bunga rampainya ini Rumi mulai mengungkapkan pengalaman dan gagasannya tentang cinta transendental yang diraihnya di jalan tasawuf. Kitab ini terdiri dari 36.000 bait puisi yang indah, sebagian besar ditulis dalam bentuk ghazal. 2. Matsnawi Maknawi. Artinya karangan bersajak tentang makna-makna atau rahasia terdalam ajaran agama. Ini merupakan karya Rumi yang terbesar, tebalnya sekitar 2.000 halaman dibagi menjadi 6 jilid. Kitab ini juga disebut Husaminama, Kitab Husam. Apabila Diwani Syamsi Tabriz diilhami oleh ajaran gurunya Syamsi Tabriz, Matsnawi ditulis untuk memenuhi permintaan Husamuddin, salah seorang murid dan sekaligus sahabat Rumi yang terkemuka. Husamuddin memohon agar Rumi bersedia memaparkan rahasia-rahasia ilmu tasawuf dalam bentuk karya sastra seperti Hadikah Al-Hakikah karya Syekh Sanai dan Mantik Al-Tair karya Fariduddin Al-Attar. Rumi memenuhi permohonan itu. Kitab ini selesai dikerjakan setelah 12 tahun sejak dituturkan oleh Rumi kepada Husamuddin. Afzal Iqbal dalam bukunya Life and Works of Rumi, 1956, menyebutkan buku ini terdiri dari 25,000 bait prosa lirik, sedangkan Encyclopedia Britannica, Volume 19, 1952, menyebutkan terdiri dari 40.000 bait. Abdul Rahman Al-Jami, Sufi Persia abad ke-15 Masehi, menyatakan bahwa Matsnawi merupakan tafsir Al-Quran yang indah dalam bahasa Persia, khas Quran dari Zabani Pahlavi. Yang dimaksud tafsir oleh Jami ialah takwil atau tafsir keruhanian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang ditulis dalam bentuk karangan bersajak yang indah. Buku ini dianggap sebagai karya Sufi terbesar sepanjang zaman. Nilai didaktik dan sastranya mengagumkan. Setiap jilid memuat pendahuluan dalam bahasa Arab, dan selanjutnya penulisnya menggunakan bahasa Persia. Rumi menguraikan dalam bukunya itu keluasan dari lautan semangat keruhanian dan perjalanan manusia menuju dunia dan dari dunia menuju kebenaran hakiki. 3. Rubaiyat. Walaupun tidak terkenal seperti Diwan dan Matsnawi, namun sajak-sajak dalam antologi ini tidak kurang indah dan agungnya dari sajak Rumi yang lain. Bunga rampai ini terdiri dari 3.318 bait puisi. Melalui kitabnya ini Rumi memperlihatkan dirinya sebagai salah seorang penyair lirik yang agung bukan saja dalam sejarah sastra Persia, namun juga dalam sejarah sastra dunia. 4. Fihi ma'afihi, di dalam ada seperti yang di dalam. Kumpulan percakapan Rumi dengan sahabat-sahabat dan murid-muridnya. Buku ini membicarakan terutama sekali persoalan-persoalan berkenaan dengan masalah sosial dan keagamaan yang ditanyakan oleh murid-muridnya.
Ia sekaligus merupakan bukti bahwa seorang sufi seperti Rumi juga giat membicarakan persoalan sosial dan keagamaan yang hangat pada zamannya. 5. Makatib. Kumpulan surat-surat Rumi kepada sahabat-sahabat dekatnya, khususnya Shalahuddin Zarquq dan seorang menantu perempuannya. Dalam buku ini, Rumi mengungkapkan kehidupan ruhaninya sebagai penempuh ilmu suluk. Di dalamnya juga dimuat nasihat-nasihat Rumi kepada murid-muridnya berkenaan persoalan-persoalan amali, praktis, dalam ilmu tasawuf. 6. Majalisi Sabaah. Himpunan khutbah-khutbah Rumi di berbagai masjid dan majelis-majelis keagamaan. F.C. Hapold, 1960, memasukkan Rumi ke dalam tokoh terkemuka mistisisme cinta dan persatuan mistis, Unio Mystica. Mistisisme jenis ini berusaha membebaskan diri dari rasa terpisah dan kesebatangkaraan diri, dengan menyatukan diri dengan alam dan Tuhan, yang membawa rasa damai dan memberi kepuasan kepada jiwa. Merasa sebatangkara, mistikus cinta berusaha menanggalkan diri hayali, yang rendah, nafs, dan pergi menuju diri yang lebih agung, diri hakiki. Menurut pandangan mistikus cinta, manusia adalah makhluk yang paling mampu menyadari individualitasnya. Pada saat yang sama manusia mampu berperan serta dalam segala sesuatu melalui pikiran, perasaan dan imajinasinya. Tujuan mistisisme cinta ialah melakukan perjalanan rohani menuju diri hakiki dan kebakaan, di mana yang satu bersemayam. Rumi, sebagaimana telah dikemukakan, berpendapat bahwa untuk memahami kehidupan dan asal-usul ketuhanan dirinya, manusia dapat melakukannya melalui jalan cinta, tidak semata-mata melalui jalan pengetahuan. Cinta adalah asas penciptaan alam semesta dan kehidupan. Cinta adalah keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, untuk menjelmakan diri. Rumi malahan menyamakan cinta dengan pengetahuan intuitif. Secara teologis, cinta diberi makna keimanan, yang hasilnya ialah hakul yakin, keyakinan yang penuh kepada yang hak. Cinta adalah penggerak kehidupan dan perputaran alam semesta. Cinta yang sejati dan mendalam, kata Rumi, dapat membawa seseorang mengenal hakikat sesuatu secara mendalam, yaitu hakikat kehidupan yang tersembunyi di balik bentuk-bentuk formal kehidupan. Karena cinta dapat membawa kepada kebenaran tertinggi, Rumi berpendapat bahwa cinta merupakan sarana manusia terpenting dalam mentransendensikan dirinya, terbang tinggi menuju yang satu. Kata Rumi dalam Diwan Syamsi Tabriz berikut. Inilah cinta, terbang tinggi ke langit. Setiap saat mencampakkan ratusan hijab. Mula-mula menyangkal dunia, zuhud. Pada akhirnya jiwa berjalan tanpa jasad. Cinta memandang dunia benda-benda telah raib. Dan tak mempedulikan yang hanya tampak di mata. Ia memandang jauh ke balik dunia rupa. Menembus hakikat segala sesuatu. Dalam bait puisinya yang lain dalam diwan, Rumi mengatakan bahwa jalan cinta dalam tasawuf berangkat dari diri yang satu dan menuju ke diri yang lain. Yang pertama adalah nafs yang rendah yang merupakan diri yang palsu dan sering diidentikan dengan hawa nafsu. Sedangkan yang kedua merupakan diri hakiki, yang di dalamnya terpancar keindahan ilahiyah dari Sang Pencipta. Diri palsu atau hawa nafsu ini diumpamakan sebagai orang asing oleh Rumi dalam sebuah puisinya. Jangan bangun rumahmu di tanah orang lain. Bekerjalah demi cita-cita dirimu yang hakiki di dunia ini. Jangan sampai kau terjerat oleh bujukan orang asing. Siapa orang asing itu kecuali nafsumu yang berlebihan pada dunia? Dialah sumber bencana dan kepiluan hidupmu. Selama hanya tubuh yang kau rawat dan kau manjakan. Jiwamu tidak akan subur, juga tidak akan teguh. Di bagian lain dalam Matsnawi sang sufi menuturkan. Hawa nafsumu adalah ibu semua berhala. Berhala benda ialah ular, berhala jiwa ialah naga. Menghancurkan berhala itu mudah, namun menganggap mudah. Menghancurkan hawa nafsu itu tolol. Wahai anakku, apabila kau ingin mengetahui bentuk hawa nafsu, bacalah uraian tentang neraka dengan 7 pintunya. Dari hawa nafsu setiap saat bermunculan tipu muslihat. Dan dari setiap tipu muslihat 100 Fir'aun dan bala tentaranya terjerumus. Apa relevansi karya Rumi bagi dunia seperti sekarang, khususnya bagi kita di Indonesia? Sebaiknya kita kutip saja pandangan Iqbal, seorang tokoh pembaharu pemikiran keagamaan, filosof penyair kebangkitan Timur, dan jembatan antara pemikiran Barat dan Timur, sebagaimana dinyatakan Annemarie Schimmel 1972. Sebuah puisi Iqbal dalam antologinya Pascih Bayat Kart Ayak Wa Misart, Apa yang harus dilakukan bangsa-bangsa Timur, berjudul Kepada Matahari yang Menerangi Dunia, khusus ditujukan kepada Rumi. Iqbal menyebut Rumi sebagai Rausyan Damir, yaitu orang yang memiliki penglihatan ruhani yang tajam sehingga mampu membaca rahasia hati dunia dan peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang tersembunyi.
Dari Rumi kita dapat memetik banyak pelajaran bagaimana membenahi jiwa umat yang sedang kusut dan morat-marit. Pikiran-pikiran Rumi yang profetik, mengandung pesan kenabian, memiliki tenaga pembebasan dan pencerahan, terutama bagi mereka yang bersedia meresapi ajaran Rumi secara mendalam. Pertama, menurut Iqbal, Rumi mengajarkan bahwa masyarakat tidak dapat didorong menjadi aktif tanpa apa yang disebut sukr dan junon, yaitu keadaan jiwa dan pikiran, state of mind, yang diliputi rasa mabuk kepayang dan antusiasme ketuhanan. Sebagai keadaan jiwa dan pikiran yang menguasai diri seseorang, keduanya timbul dari dorongan cinta yang kuat sehingga seseorang menjadi berani menggapai sebuah cita-cita walaupun harus menempuh berbagai kesukaran serta menuntut pengorbanan diri. Kedua, pada zaman modern ini begitu banyak orang yang lupa bahwa jiwa dan ruhani sebenarnya lebih penting dari benda-benda. Rumi mengajarkan bahwa pikiran tidak bermanfaat apabila tidak didasari spiritualitas. Suatu masyarakat tidak pula memiliki sendi-sendi kehidupan sosial dan politik yang kuat apabila tidak memiliki moral yang tangguh dan spiritualitas yang tinggi. Ketiga, Rumi senantiasa mengingatkan bahwa masyarakat yang sedang mengalami krisis yang multidimensi perlu mempelajari kembali nilai-nilai keruhanian dari agama, bukan hanya bentuk formal peribadatannya, aspek legalistik formal dan bentuk doa-doanya. Rumi juga mengingatkan agar manusia mau mempelajari betapa pentingnya hubungan agama dengan politik. Di sini sang sufi berbicara tentang politik Islam, bukan tentang Islam politik. Islam politik adalah upaya menjadikan Islam sebagai kendaraan politik untuk mencapai tujuan tertentu di bidang politik seperti meraih dukungan massa dan mencapai kekuasaan. Setelah kekuasaan diperoleh, maka masa pendukungnya pun segera ditinggalkan. Politik Islam adalah sebaliknya, ialah bagaimana melakukan kegiatan politik dan menjalankan kekuasaan berdasarkan moral Islam yang mengutamakan keadilan. Dalam bukunya Jafid Namah, Iqbal mengecam para cendekiawan muslim yang sebagian besar acuh tak acuh terhadap pembinaan pribadi dan pendidikan umat. Mereka membiarkan pemerintahan jatuh ke tangan orang-orang yang tidak berkeahlian dalam bidangnya, tidak memiliki wawasan kebudayaan yang luas, rakus serta mementingkan diri sendiri, sedangkan umat dibiarkan miskin, bodoh dan terbelakang, serta jahil terhadap hakikat sebenarnya dari ajaran agama dan kebudayaan Islam. Keempat, Rumi mengatakan bahwa apabila manusia telah berhenti menjadi makhluk ruhanian dan cenderung menjadi makhluk kebendaan, maka akan mudah dilanda nihilisme dan keputusasaan yang hebat. Jika sudah demikian pertahanannya akan rapuh melawan krisis yang setiap kali bisa datang dalam hidupnya, apalagi dalam suatu masyarakat yang tatanan sosial dan kehidupan ekonominya belum mantap, sebagaimana dihadapi kaum muslimin pada abad ke-13 Masehi di bekas wilayah Kekhalifatan Baghdad. Hal yang sama berlaku pula bagi kebudayaan. Tanpa dilandasi nilai-nilai dan cita-cita ruhani yang mantap, kebudayaan suatu bangsa akan mudah rapuh dan akibatnya suatu bangsa akan mudah diombang-ambingkan bangsa lain yang lebih kuat. Kebudayaan yang tidak dilandasi nilai agama dan ruhani tidak pula bisa bertahan lama, serta tidak bisa dijadikan landasan untuk menciptakan jati diri. Tanpa memiliki kebudayaan suatu beragama tidak akan mampu pula menciptakan sejarah dan menegakkan keberadaan dan martabatnya di tengah bangsa-bangsa lain. Kelima, agar manusia selamat maka tujuan hidupnya harus ditegakkan di atas keabadian atau nilai-nilai yang abadi, bukan di atas kesementaraan atau nilai-nilai yang bersifat sementara. Segala yang bersifat sementara, seperti halnya tubuh jasmani, mudah lapuk, begitu pula dengan materialisme, hedonisme material, konsumerisme, relativisme budaya dan lain-lain yang sejenis. Rumi tampil sebagai tokoh terkemuka pada zamannya setelah menyadari bahwa banyak orang di sekelilingnya memeluk suatu agama disebabkan situasi-situasi tertentu yang tidak disadari penyebabnya. Setelah mereka memeluk suatu agama dan memperoleh pengetahuan formal tentang agama yang dianutnya mereka pun merasa puas. Dalam kenyataan perilaku, kepribadian dan pikiran mereka tidak mengalami perubahan yang berarti. Begitu pengajaran yang diberikan kepada mereka selama ini ternyata tidak dengan serta-merta mampu mendorong hati dan perasaan mereka tumbuh dengan baik, dalam arti tertuju pada sesuatu yang lebih positif dan bermakna. Perilaku, jiwa, kepribadian dan pemikiran seseorang bisa berubah apabila sikap, pandangan hidup dan gambaran dunia, worldview, dalam jiwa mereka mengalami perubahan. Agar itu bisa terjadi maka kesadaran batinnya harus dirubah. Ini merupakan tugas ilmu-ilmu agama, khususnya tasawuf dan falsafah. Rumi juga berpendapat bahwa pikiran seseorang akan terang dan memperoleh pencerahan apabila orang tersebut memiliki perasaan positif terhadap segala sesuatu. Rumi menyadari dalam pengalamannya bahwa pertentangan berlarut-larut yang timbul antar golongan masyarakat, juga di kalangan penganut agama yang sama namun berlainan madzhab, sering terjadi karena satu sama lain tidak saling mengetahui keadaan masing-masing. Sebagai seorang guru yang telah bertahun-tahun mengajar berbagai ilmu kepada santrinya, Rumi insaf bahwa ternyata ilmu syariat, fikih dan ilmu mantik, logika, yang diajarkan kepada murid-muridnya ternyata tidak lebih sebagai sarana belaka, yang bisa saja melahirkan kebaikan atau keburukan.
Semua itu mendorong Rumi mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Misalnya, jika ilmu pengetahuan dan logika membuat orang semakin pandai dan cerdik, mengapa pada saat yang sama menimbulkan permusuhan? Mengapa orang beriman berpikiran sempit dan banyak melakukan penyimpangan? Apakah pandangan sempit merupakan sifat dan ciri para pendiri agama besar? Apa sebenarnya nilai kitab suci bagi orang beriman? Apakah hanya untuk dibaca dengan suara merdu dan tidak untuk ditafsirkan dalam rangka menjawab realitas kehidupan? Mengapa orang beriman yang tahu isi kitab suci gagal dalam tindakan dan muamalah? Jika rasa cinta tumbuh dalam diri seseorang, mengapa sikapnya lantas berubah? Pemahaman yang segar lantas muncul dan perbedaan pendapat tentang hal-hal yang bersifat furu, lantas dilupakan? Sebagai karya religius dan profetik Matsnawi memang bukan sebuah buku falsafah yang ditulis secara sistematis dan runut. Ia berbeda misalnya dengan Kasyaf al-Mahjub Ali Utsman al-Hujwiri, Ihya Ulumuddin Imam al-Ghazali dan Futuhat al-Makiyah Ibnu Arabi. Dalam karya agungnya itu Rumi menyebarkan pemikiran, gagasan dan perenungannya dalam untaian karangan bersajak yang indah, menggunakan metafora, istiara, tamsil dan kias. Kalau Imam al-Ghazali dan Ali Utsman al-Hujwiri menggunakan bahasa diskursif dari falsafah dan ilmu, Jalaluddin Rumi menggunakan bahasa figuratif sastra, majas. Kedua cara memberikan pengaruh yang berbeda bagi pembaca sesuai kecenderungan jiwa dari masing-masing pembacanya. Winfield, salah seorang penerjemah karangan Rumi dalam bahasa Inggris, mengatakan bahwa Matsnawi merupakan pemaparan tasawuf eksperiensial atau yang dialami secara langsung oleh pengarangnya. Ia bukan merupakan uraian tentang apa dan bagaimana tasawuf. Melalui karyanya Rumi mengungkapkan pengalaman dan gagasan keagamaannya secara poetik. Sedangkan kodrat pengalaman yang disajikan Rumi dalam karyanya benar-benar bersifat keagamaan, yaitu suatu pengalaman yang tidak semata-mata dipompa oleh pemikiran falsafi dan pengetahuan formal tentang agama, melainkan suatu pengalaman yang memiliki daya dan corak hidupnya sendiri disebabkan oleh dorongan, cinta, yang membara dalam diri orang yang mengalaminya. Cinta bagi Rumi memiliki arti sebagai perasaan sejagat, sebuah ruh persatuan dengan alam semesta. Cinta adalah pemulihan terhadap kesombongan yang melekat dalam diri manusia, tabib segala kelemahan dan duka cita. Cinta juga adalah kekuatan yang menggerakkan perputaran dunia dan alam semesta. Dan cinta pula lah yang memberikan makna bagi kehidupan dan keberadaan kita. Makin seseorang mencintai, makin larutlah ia terserap dalam tujuan-tujuan ilahiyah kehidupan. Dalam tujuan-tujuan ilahiyah penciptaan inilah manusia memperoleh makna yang sebenarnya dari kehidupannya di dunia dan itu pula lah yang memberinya kebahagiaan rohaniah yang tidak terkira nilainya. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.